Polemik Toga Papahan menyusun kumpulan marga seperti Toga Papahan, jangan sampai ada yang menggunakan keterangan palsu. Berbicara masalah Toga Papahan seperti video sebelumnya, dari beberapa tinjauan sebetulnya memiliki makna yang jelas, makna yang tegas. Dikedepankan kembali dari sisi masyarakat hukum adat, yang mana hukum masyarakat hukum adat juga bisa digunakan memverifikasi marga dan kumpulan marga yang memiliki 7 unsur sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 2014. Dapat dikatakan bahwa Toga Papahan susunannya ada 3, yaitu Huta Raja, Huta Namora, Lumban Bosi. Sebagai contoh untuk penggunaannya, mari kita lihat masyarakat hukum adat yang ada saat ini di Desa Papahan, Kecamatan Onarunggu, Kabupaten Samosir. Sebagaimana diketahui, 7 unsur masyarakat hukum adat itu adalah: pertama, masyarakat atau kelompok masyarakat yang telah bermukim dalam waktu yang lama di satu tempat geografis yang sama. Kedua, memiliki leluhur yang sama. Ketiga, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Keempat, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah. Kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam. Keenam, memiliki pemerintahan adat seperti Raja Adat atau Raja Jolo. Dan juga yang ketujuh adalah memiliki pranata hukum adat. Dikaitkan dengan 7 unsur masyarakat hukum adat yang adalah juga bagian dari marga atau kumpulan marga Toga Papahan atau kumpulan marga Papahan di 3 dusun di Desa Papahan, Kecamatan Onarunggu, bisa dengan jelas dilihat komposisi Toga Papahan itu, yaitu di dusun pertama, ya, dengan perkampungan masyarakat hukum adat Huta Namora Papahan, dengan perkampungan masyarakat hukum adat namanya Luban Baringin, Luban Jabi-Jabi, dan Luban Sanduduk. Sedangkan yang kedua adalah di dusun 2, Desa Papahan, Kecamatan Onarunggu, Samosir. Di sana perkampungan masyarakat hukum adat dikenal adalah Huta Bolon atau yang langsung berdekatan dengan Sipira Toba. Kedua adalah Huta Tukup. Ketiga adalah Duluk Martahan. Keempat adalah Sosor Siladong. Kelima adalah Luban Hariara. Ketujuh adalah Sosor Pasir. Semua dusun 2 ini masyarakat adat dari Huta Namora Papahan. Sedangkan di dusun 3 yang disebut juga dengan Sosor Batu, masyarakat hukum adat Toga Papahan yang bermukim di sana adalah Huta Raja Papahan dan Lumban Bosi Papahan, yang diperkirakan perkampungan masyarakat hukum adat di sana ada namanya Huta Raja atau Huta Godangna, ada diduga atau diperkirakan Sosor Silitong dan juga Lumban Gaol. Jadi dari 3 dusun Desa Papahan, dan memang cuma 3 dusun, perkampungan masyarakat hukum adat Toga Papahan di Samosir, dusun 1 dan dusun 2 dikuasai dan digunakan oleh masyarakat hukum adat Huta Namora Papahan, sedangkan dusun 3 dikuasai dan digunakan oleh keturunan Huta Raja Papahan dan Lumban Bosi Papahan. Itulah dari sisi 7 unsur masyarakat hukum adat. Tentu masyarakat hukum adat Toga Papahan juga mengembangkan wilayah atau membuka perhutaun di daerah lainnya. Paling tidak, misalkan di Tapanuli Utara di 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Pangaribuan, persebaran Toga Papahan di Kecamatan Pangaribuan
terdapat di 5 desa, yaitu Desa Pakpahan, kedua adalah Desa Sibike, ketiga dan keempat adalah Desa Sampagul dan Parsorminan II, sedangkan yang kelima adalah Desa Hutaraja. Komposisi Toga Pakpahan di Kecamatan Pangaribuan juga dikenal Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi. Sedangkan kecamatan lainnya di Tapan Utara, tempat bermukim Toga Pakpahan adalah di Kecamatan Pahai Julu, Pahai Jait, dan yang keempat adalah di Kecamatan Permonangan. Ya, di 3 kecamatan yang terakhir yang saya sebutkan di Tapan Utara ini juga mengenal susunan Toga Pakpahan, Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi. Begitu juga ketika misalkan ke Kabupaten Humbang Hasudutan. Di Humbang Hasudutan diperkirakan perkampungan masyarakat hukum adat Toga Pakpahan tersebar di 4 kecamatan. Pertama di Kecamatan Dolok Sanggul, kedua di Kecamatan Litong Nihuta, ketiga di Kecamatan Sijamapolang, keempat di Kecamatan Pakat. Jadi dari ketiga kabupaten ini, termasuk di Humbahas tadi, diperkirakan juga susunan Toga Pakpahan adalah Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi. Bagaimana penerapannya khususnya dikaitkan dengan unsur yang ketujuh dari masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Paling tidak di berbagai pesta dari generasi di pesta khususnya di generasi awal, misalkan di pesta Horja Opu Datu Ramut Pakpahan. Opu Datu Ramut Pakpahan adalah berada pada sisi generasi keempat Toga Pakpahan, dan keturunan Opu Datu Ramut Pakpahan ini termasuk generasi yang relatif besar di Toga Pakpahan, khususnya dari Hutaraja Pakpahan. Sewaktu pesta Tugu Opu Datu Ramut Pakpahan yang adalah generasi keempat Toga Pakpahan, di sana Tarobo Toga Pakpahan, susunannya adalah Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi. Tentu data ini dari sisi hukum adat atau kaidah hukum adat juga bersesuaian dengan pesta Opu Datu Ronggur Diaji Pakpahan pada tanggal 18 sampai 20 Desember 1969. Di tempat ini juga susunan Toga Pakpahan adalah Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi. Begitu juga di katakanlah di salah satu buku sewaktu Horja Opu Datu Ronggur, yaitu dengan yang buku tentang membahas Opu Datu Ronggur Diaji Pakpahan dan seluruh keturunannya. Di salah satu buku di situ disebutkan sewaktu pemilihan kepala Kapuk Pormin Pakpahan pada tahun 1928, susunan Toga Pakpahan di Pakpahan Pangaribuan saat itu di era masa kolonial Belanda adalah Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi. Ya, kalau dilihat memang data-data yang bersesuaian, rasanya ya memang susunan Toga Pakpahan adalah berdasarkan data-data tersebut atau asumsi tersebut, Toga Pakpahan adalah Hutaraja, Hutanamora, dan Lumban Bosi. Masalahnya sekarang ada Toga Pakpahan dengan uraian yang baru, yaitu
Hutaraja, Lumban Bosi, Segodak Pohul. Apa kira-kira dokumen atau dalil yang merubah ini? Ya, bagi saya salah satu anggota Toga Pak Pahan di dalam keluarga besar Toga Pak Pahan, sebetulnya juga melakukan penggalian data, penelitian ya dari tahun 2000 khususnya sampai saat ini, dan mencoba mencari tahu dalil atau dasar atau bukti adanya perubahan tersebut. Bagi saya, kesimpulan sementara, belum saya temukan bukti atau dalil yang kuat, yang benar untuk merubah dalil atau dasar hukum untuk merubah Toga Pak Pahan dari Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi menjadi ada disebutkan oleh kelompok sosial di Toga Pak Pahan menjadi Hutaraja, Lumban Bosi, Segodang Pohul. Sebagai yang peduli dengan Toga Pak Pahan dan juga tetap berangkat dari filosofi Manat Mardonga Tugu, dan di dalam itu semua tetap menjaga citra atau sahala dari leluhur Toga Pak Pahan, maka saya berupa himbauan saya sampaikan bagi pihak yang melakukan perubahan dari Pak Pahan, misalkan dari susunan Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi menjadi Hutaraja, Lumban Bosi, Segodang Pohul. Dari rangkaian penelitian saya dari tahun 2000 sampai saat ini, kesimpulan sementara bagi saya, diduga hanya dokumen yang memuat keterangan yang tidak sebenarnya yang bisa merubah hal tersebut. Dan bagi saya yang terus meneliti dan memperdalam, dokumen terkait antara lain sudah saya peroleh 2 tahun yang lalu. Bagi saya dokumen ini sebetulnya 2 tahun yang lalu, setelah diskusi di salah satu media sosial grup Facebook, sebetulnya bagi saya dokumen tersebut tidak ada lagi yang memakai setelah diskusi di grup Facebook saat itu. Tapi ternyata setelah saya lakukan konfirmasi, rupanya yang masih ada yang menggunakan dokumen tersebut dan diduga terkait dengan susunan Toga Pak Pahan yang baru. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah, saya dengar di Toga Pak Pahan Persebaru ada namanya tim 9 Toga Pak Pahan. Saran saya setelah menemukan data tersebut, maka sebagai sesama komunitas Pak Pahan atau Toga Pak Pahan, tolong dicek and recheck dalil, bukti yang digunakan untuk merubah Toga Pak Pahan dari Hutaraja, Hutanamora, Lumban Bosi menjadi Hutaraja, Lumban Bosi, Segodang Pohul. Sebelum melangkah lebih jauh, sebelum melegalkannya lebih jauh, ini sebagai saran saja atau himbauan saja, dengan kecintaan terhadap Toga Pak Pahan
dan didorong dari sisi filosofi manat mardonga tubuh, dan sama-sama berupaya menjaga marwah atau sahala dari leluhur Toga Pak Pahan, maka dengan ini ya saya memohon dari hati yang paling dalam, tolong tinjau dokumen yang digunakan, khususnya penggunaan dokumen 1935. Karena mungkin saja ada kekeliruan. Jadi, bagian dari apa yang kita sampaikan ini adalah ketika menyusun Toga Pak Pahan, dipastikan jangan sampai ada yang menggunakan keterangan palsu. Sekian dan terima kasih dari saya, Kardi Pak Pahan. Salam sehat.